jalur pipa udaranya ke bottom drain. Jadi kuping bottom drain ini pakai pipa 3/4 inci. Jadi gua siapin sebenarnya kemarin itu elbow 3/4, terus reducer 3/4 ke setengah, dan juga elbow setengah. Nah, gua nanti akan pakai jalur pemipaannya itu pakai pipa setengah inci semua. Dan untuk teknis pemasangannya, tadi gue barusan diskusi sama Pak Denny. Jadi kan total kita ada 8 bottom drain. Jadi nanti kita akan bagi 4 jalur ke sebelah sini, kiri, 4 di sana. Jadi benar-benar simetris posisinya. Nah, kedepannya itu nanti di area ini kan udah area luar kolam nih, area luar megatank. Ini nanti gue belum tahu di mana, tapi prediksi gue di sekitar sini atau di tembok atau di manapun itu. Oh gila, ini panasnya lain banget. Itu nanti jadi ruangan untuk kompresor. Jadi untuk aeratornya, mesin-mesinnya semua gue taruh di luar sini. Jadi pipa-pipa ini yang disambung sama Pak Denny, nanti seperti pipa ini yang lain juga akan dikasih spare dulu keluar di sini. Habis itu setelah proses pengecoran Pak Denny ya, baru kita lanjutin lagi sambung pipanya sampai ke atas, dan barulah ke area kontrol untuk aerator megatank. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kenapa nggak gua tarik semuanya ke sini? Tadi pertimbangan Pak Denny, takutnya terlalu banyak area yang nggak kecor, itu bisa mempengaruhi ke konstruksi Pak ya. Jadi bagusnya ya kita bagi 2 aja untuk safety. Sebenarnya sih ini lebih pertimbangan ke faktor safety aja Pak Denny. Nah, jadi kita 4 titik yang pipa 4 inci, setengah inci di sini, 4 di sana. Itu untuk faktor safety aja. Soalnya kalau dari segi pipa, mau gua tarik dari sana ke sini apa dari dalam ke sini kurang lebih sama aja. Jadi nggak terlalu pengaruh, dan juga pipa setengah inci kan juga ya nggak seberapa. Untuk sambungan air diffuser itu gue pakai yang setengah inci. Jadi ini sambungan ini itu dari Atman HP 12.000 kalau nggak salah. Jadi kemungkinan besar gue nanti akan pakai Atman yang HP 12.000 karena itu salah satu produk yang by the way ini nggak disponsor ya. Ini karena ada umum di toko-toko akuarium, jadi gue beli sesuatu yang kalau misalnya suatu hari rusak atau apa, gue bisa dengan mudah tinggal pergi ke toko akuarium, tinggal beli. Nah, di sini ini dengan pipa setengah inci, ini bisa langsung masuk ke sambungannya. Sedangkan kalau gue pakai pipa 3/4 inci, ini nggak bisa langsung masuk ke sini. Nah, ini apakah gue butuh sebanyak ini airline yang akan gue sambungin ke kompresor atau ke aerator? Jadi karena struktur semua sistem ini itu adalah permanen. Jadi yang gue pikirin itu, sekarang ini gue install dulu semua jalur-jalurnya. Kedepannya kalau gue rasa gue nggak perlu, ya udah nggak usah diaktifkan. Nanti tinggal kita pakein stop keran dan kita bisa atur lah mana yang nyala, mana yang enggak. Soalnya kalau misalnya gue mau menghemat pipa setengah inci cuma yang dalam tanda kutip nggak seberapa harganya, dan kedepannya ternyata gue butuh, itu kan jadi susah ya. Makanya ini gue setting aja dulu semuanya, gue persiapkan semua kemungkinan atau apapun itu. Kedepannya kalau misalnya emang butuh, kita udah ada. Tapi yang susah itu kalau kita butuh tapi nggak ada, itu yang susah. Jadi makanya gue buat jalur-jalurnya semua, jadi gue bisa memilih besok air diffusernya mau gue taruh di mana, mau ditaruh di pojok sana atau di tengah atau di mana. Itu nanti udah tinggal teknis saja karena pilihan udah ada.
Yang susah itu kalau nggak ada pilihan, guys. Oke, ini ada satu hal yang ketinggalan di video minggu keempat kemarin. Ini semua, ini untuk surface skimmer, gue menggunakan pipa 3 inci. Jadi di setiap pojok ada di sana, dan di sini. Nah, ini kedepannya gue nggak akan pakai floating surface skimmer atau apa. Ini rencana gue nanti gue akan pakein bata di sini. Ini setelah bangunan ini dicor, ini gue akan pakein bata ke atas. Nah, kenapa gue pakai bata? Jadi pertimbangan gue gini, guys. Ini kan ikan yang gue pelihara itu adalah ikan-ikan predator monster yang cukup besar ukurannya. Gue takut kalau misalnya mereka lagi berenang-berenang nyelip di sini, sebenarnya nggak bakal nyelip sih, cuma karena satu atau apapun itu mereka panik ngehajar ini kan bisa potensi rusak. Jadi makanya gua akalin nanti ini akan gua tutup naikin bata, dan itulah jadi surface skimmernya. Jadi pipa ini nggak ke-expose ke dalam kolam, tapi nanti akan gua umpetin di dalam bata. Dan yang ini dia nggak akan kelihatan dari depan karena kaca Megatank itu nanti mulainya dari sini. Nah, mulai dari sini. Dan bagian ini kan ketutup oleh coran. Jadi surface skimmer di sebelah sana dan di pojok sana nggak akan kelihatan. Paling juga yang kelihatan yang di pojok belakang, tapi itu nanti bisa kita akalin lah seperti apa. Dan sekali lagi itu kan juga gua tutup dengan bata, jadi nggak akan kelihatan kayak pipa nonggok-nonggok keluar gitu, nggak. Jadi kita usahakan serapi mungkin untuk menutupi semua kemarin. Ini semua pipa untuk backwash yang ada di chamber-chamber Megatank. Nah, di sini nanti kita buat dengan bata, kita rapihin, dan semua pipa ini kita mainin dengan stop keran. Kita main stop keran, jadi besok kalau mau nge-backwash, gua tinggal buka tutup stop keran di sini, guys. Nah, daerah ini semua udah gua siapin sebagai bak kontrol untuk backwash. Nah, di sini semua ini pipa-pipa yang kemarin kita tanam, pipa-pipa filtrasi, dan ini semua adalah tempat untuk filtrasi Megatank. Jadi kalau kalian kemarin banyak yang nanya, "Bang, itu backwashnya ke tanah orang?" Enggak, ini sebenarnya masih tanah gua. Di belakang ini masih tanah gua. Dan juga nanti bapak-bapak ini seperti yang kalian bisa lihat di sini, guys. Ini besi-besi dibuatnya di sini, mereka aturnya. Dan besok untuk pengecoran nanti truk molennya dia dari belakang sini, jadi langsung ngecor ngelewatin pagar ini. Jadi pagar ini gue buat sebenarnya buat lebih rapi aja, karena kalau misalnya nggak gue buat ngurus tanah segede ini jadi agak-agak ribet sebenarnya. Makanya gue batasin aja biar bisa lebih keurus sih sebenarnya. Jadi ini masih ya area gue lah. Inilah tempat bapak-bapak itu kerja untuk pembesian dan lain-lain. Jadi seperti itu. Untuk dinding penyekat antara kolam, ini kan semua kolam, dan di belakang ini filter. Jadi gue memutuskan untuk memakai coran. Jadi awalnya itu rencana mau pakai bata. Kalau bata itu bata 2 biji plus acian, itu ketebalannya kurang lebih 24 cm.
Tapi kalau menggunakan coran itu menjadi hanya 15 cm. Nah, di situ gua udah dapat extra space ya, 9 cm dikali sepanjang ini. Itu salah satu gua memutuskan untuk menggunakan coran. Dan alasan kedua itu kalau nih suatu hari gua membutuhkan filter ini dikuras total dan air di dalam kolam masih ada. Jadi dinding penahan ini benar-benar yang menahan tekanan air, karena di belakang ini karena filter ini kosong itu kan udara. Jadi tekanan air dari kolam yang menahan itu hanya beton dan tiang. Karena di sini udah nggak ada lagi air. Sebenarnya kan kalau pakai bata nih, pas air terisi dan di filter terisi, tekanan air dalam kolam dan akan diseimbangkan dengan tekanan air dari dalam filter. Jadi itu sebenarnya untuk sekat nggak perlu terlalu kuat, tapi yang tadi gue bilang, gue mempertimbangkan kalau gue harus mengosongkan filter dan di kateng ini airnya masih penuh. Jadi hanya ini tumpuan gue untuk menahan tekanan air dari dalam kolam supaya nggak dinding pembatas ini nggak roboh. Jadi makanya gue buat konstruksi agak sedikit lebih. Sebenarnya ini pilihan sih, kalian nggak perlu ngikutin gue kalau masalah ini, kalian bisa menggunakan bata. Tapi kalau gue setelah gue pertimbang-timbangkan tadi masalah ukuran, gue bisa dapat menang 9 cm, dan kedua secara konstruksi ini lebih kokoh kalau filter kosong total dan air di dalam kolam ini full terisi air. Sebenarnya itu pertimbangan gue aja, cuma dari segi biaya emang jadi naik sih, tapi ya udahlah.